cuman jongkoknya atau bilang will you marry me itu biasa buat gue. Tapi yang gue pengen ceritain prosesnya, kalau boleh. Iya, boleh. Tapi bukan berarti jadi 1 jam kalau enggak, gue nggak ceritain loh. Intinya, waktu gue propose dia, di saat benar-benar yang nggak kepikiran, tadinya gue bikin di sebuah restoran gitu loh. Gue udah suruh manajer gue untuk booking. Sebentar, Kang boleh sedikit yang mesra-mesra gitu. Sama sekali tidak. Oke, sama sekali tidak. Sama Kita beri sekali tepuk tangan dulu. Nah, Dewi, apa yang membuat kau akhirnya mau didekati oleh Glenn? Padahal sebenarnya juga akhirnya orang merujuknya ke sana bahwa maaf perceraian Dewi di pernikahan sebelumnya adalah gara-gara Glenn. Tapi akhirnya lo deket juga gitu loh. Maksudnya sepertinya kan orang-orang akhirnya ini kayak legitimasi atau gimana? Kembali lagi bahwa saya kenal Glenn nggak 1 hari 2 hari. You know, we've known each other for a very long time dan kita memang temen yang udah saling menghargai dan udah asik aja. You know, kita ngobrol apapun. Dia juga curhat tentang masalah-masalah dia dengan perempuan-perempuan. Jadi ya udah asik. Kita sebenarnya kayak temen aja. Pengen tahu serserannya sebenarnya kapan sama Dewi nih serseran? Kalau misalnya merujuk ke 10 tahun yang lalu udah sempat serseran belum, Glenn? Belum. Tapi dalam perjalanannya serserannya baru sekarang ya? Atau pernah nggak sebelum Dewi nikah? Kalau gue bisa bilang jujur bahwa ya dia wanita yang sangat luar biasa yang pernah ada dalam hati gue, itu aja. Romantis banget. Satu pertanyaan lagi. Kenapa Dewi? Apa yang lo temuin dari Dewi ya? Ya Wi, tadi Dewi bilang banyak teman-teman wanitanya gitu ya. Setelah kisah terakhir, kita tahu Glenn juga dekat dengan beberapa orang. Tapi Dewi yang akhirnya kau jadikan pelabuhan terakhir Glenn, bukan aku. Diam ya? Iya, itu sekali lagi. Kalau dibilang Dewi, ya dia datang dalam kehidupan gue itu benar-benar just like this gitu, yang semuanya nggak pernah terpikirkan dan benar-benar gue ngerasa pada saat deket sama dia, yang gue rasain damai sejahtera, comfortable, and of course comfort, love ya. Yeah. Dan di saat ini gue ngerasa banget dia punya sesuatu yang sangat luar biasa, yang akhirnya gue ngerasa gue dilengkapi sama dia, dan itu yang gue ngambil keputusan dia yang terbaik buat hidup gue. Oke, itu tadi menurut Glenn. Kenapa dia memilih Dewi? Karena dia merasa bahwa Dewi melengkapi dan menyempurnakan hidupnya. Dan bagaimana dengan Dewi? Apa yang dia lihat dari dalam diri Glenn? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku lalu bilang Tikaku, I love you. Aduh, Arab. Glenn Bradley sekali lagi. Nampaknya kita nggak perlu banyak tahu lagi ya. Kurang lebih mungkin itu yang membuat Dewi akhirnya bilang, oh. Tapi kita pengen tahu dari mulut Dewi, kenapa Glenn akhirnya? Sebenarnya kurang lebih sama dengan jawaban dia, but I think the thing was saya ngikutin kata hati saya bahwa dia adalah orang yang tepat dan yang terbaik buat saya. Beb, katanya artinya? Yang artinya ya, dia pikir kamu cakep. Tenang kan lo? Ya oke, jadi Dewi berasa menemukan matchingannya ya, matchingannya. Oke, kita jadi pengen tahu gimana cara Glenn ngelamar lo dulu. Masih ingat? Apakah Glenn down on his knee and then say, Dewi Sandra Kilik, would you marry me? Will you marry me? Believe it or not, ya? he did the whole thing kayak di film. Pengen lihat nggak? Oke, sekarang di sini. Rekonstruksi. Sedikit Glenn, boleh dong. Oke. Kalau gue harus ceritain, kalau cuman jongkoknya atau bilang will you marry me itu biasa buat gue. Tapi yang gue pengen ceritain prosesnya, kalau boleh. Iya, boleh. Tapi bukan berarti jadi 1 jam kalau enggak, gue nggak ceritain loh. Intinya, waktu gue propose dia, di saat benar-benar yang nggak kepikiran, tadinya gue bikin di sebuah restoran gitu loh. Gue udah suruh manajer gue untuk booking. Sebentar, Kang boleh sedikit yang mesra-mesra gitu loh lagunya. Gue udah suruh manajer gue untuk book tempat di Kemang gitu, daerah Kemang, untuk restoran. Tapi ternyata hari itu gue rekaman sampai malam.
Dan manajer gue megang cincinnya yang gue suruh beli gitu loh. Dan dia juga waktu pertama kali gue kasih tahu hari itu kalau gue mau ngelamar Dewi, dia cuman, lu udah gila lu, yang bener loh. Dia bilang, iya. Gue bilang, gue bener. Berarti dia orang pertama yang tahu lo mau ngelamar Dewi ya? Andre. Terus habis itu gue rekaman, tadi gue janji makan malam tuh jam 8 malam. Tapi gue rekaman sampai, ternyata gue sampai jam 9 belum selesai, jam 10 belum selesai, jam 11 belum selesai. Gue suruh dia datang ke studio untuk ketemu gue. Dan akhirnya di studio selesai, gue bilang dia, aduh sorry kita nggak jadi makan malam. Maaf banget, harus kita lain kali nggak apa-apa kan? Bilang, oke. Tapi hati gue bilang harus hari ini gitu loh. Harus hari ini gue ngomong. Harus malam ini gitu ya. Kemudian akhirnya gue pulang, gue mau nganter dia balik. Gue bilang sama dia, kita mampir ke kantor gue sebentar. Ya gue bilang ada alasan mau ketemu anak-anak sebentar, padahal gue mau ambil cincin. Sampai di kantor, singkat ceritanya gue ambil cincin dari temen gue, dari manajer gue. Kemudian gue bilang sama dia, kita makan dulu yuk. Terus dia bilang, hah serius kamu udah capek nih, udah malam. Dewi Sandra lagi makan jam segini, gila lo, karbohidrat gitu pasti ya. Terus habis itu udah, dia bilang, ya udah dia nemenin gue. Kita pergi ke satu tempat roti bakar di Fatmawati. Cuman dalam perjalanan itu gue bingung, gue mau kemana, gue mau propose. Waktu itu lo cuma berdua di mobil? Iya, gue mau propose di mana gitu loh, gue mau makan roti bakar dong. akhirnya waktu mesen roti bakar pun dia makannya semangat banget. Gue cuma mikir gue di mana, gue propose-nya masa di roti bakar. Gak apa-apa, itu jarang lagi. Oke, singkat ceritanya selesai makan, gue nggak habis makan, belum selesai gue langsung mas, gue bayar. Terus dalam perjalanan pulang, mau nganter dia pulang. Terus gue kepikiran nggak mungkin harus hari ini. Terus gue bilang sama dia, saya mau lihat Jakarta malam hari ini, boleh nggak nemenin saya? Kayak belum pernah lihat Jakarta ya. Jakarta malam hari ini. Karena ternyata Jakarta indah banget pada malam hari. Baru tahu ya. Tunggu, indahnya dalam arti kata sebenarnya atau indah karena ada seseorang di sampingnya ya? Iya. Oke, terus dia bilang, ya udah, oke, yuk kita jalan. Padahal dia mukanya udah bete, udah ngantuk gitu. Ya udah, terus gue jalan dan perjalanan kita ke arah Tamrin. Sampai di Tamrin gue belum ada ide sama sekali. Tiba-tiba gue ngeliat, this is the right place. Langsung hati gue klik, Monas. Oh. Bayangkan Monas adalah Empire State Building ya. Empire State Building, oke. Monas. Terus, Monas. Langsung gue ke situ. Teman-teman, dulu buat gue waktu gue ngeliat Monas sebelum direnovasi itu tempat menyeramkan sekali gitu. Ya. Begitu malam itu gue jalan, gue bilang, kamu udah pernah lihat Monas? Dia bilang, seumur hidup saya, dari saya sampai besar, saya cuma lewatin aja. Oke, malam ini kita lihat Monas. Sambil jalan ke Monas, Mas Glenn mampir. Ada yang gitu. Kalau ada gituan gue kabur pasti. Udah. Terus? Dan setahu gue, Monas itu sekarang kan sangat dijaga, sangat ditata dengan rapi, jadi nggak sembarangan masuk. Malam hari itu pas banget. Akan ada acara buat besok harinya, jadi ada barang-barang dimasukin semua settingan dan pas banget gue parkir dalam mobil, gue parkir di tempat parkiran dan gue ajak dia turun. Dia bilang kita jalan, ya kita jalan, kita deketin Monas. Masuk, pintunya kebuka dan malam hari itu gue baru pertama kali lihat Monas ya deket, maksudnya setelah direnovasi gitu dan bagus banget lampunya dan gue juga waktu ngeliat gue bagus banget nih. Dan akhirnya gue deketin dan di situ ada rumput yang bagus banget. Dan tempat itu cuman ada malam itu yang gue inget cuman ada orang main layangan. Ruang kerjaan ya? Orang main layangan dan sama pembersih. Oke. Pembersih sapu aja. Pembersih. Dan kita ngobrol berdua, kita duduk, kita ngeliatin Monas. Terus saya bilang sama dia, sekarang menurut kamu Monas ini apa? Dia bilang, Monumen Nasional. Iya. Itu singkatannya ya apa? Lo jawab apa? Menurut saya Indonesia ini wah mulai politik. Dia bilang mendingan emasnya diturunin dibagi-bagi buat orang susah. Iya kan? Terus saya diem. Oke. Terus pas dia lagi ngoceh-ngoceh kayak gitu, saya bilang sama dia, kenapa saya senang ke Monas? Saya udah lama banget. Dari saya kecil, dari saya umur sekitar 4 tahun sampai 5 tahun gitu ya, atau 3, saya masih kecil lah, saya belum SD.
kalau saya nangis selalu saya dibawa ke tempat Monas sama orang yang paling sayang sama saya gitu loh, opa saya. Oke. Jadi saya ingat banget kalau saya nangis pasti saya dibawa sebelum tidur, pasti mau tengah malam kan saya dibawa ke situ. Ya ampun nyusahin banget nih anak Pasti. ya. Dan Terus? saya beranggapan tempat itu sangat luar biasa buat orang-orang yang memberi kesempatan saya buat itu. Dan akhirnya saya bilang sama dia, malam hari ini kamu orang yang paling membuat saya bahagia juga. Dan dia lagi ngomong, ya saya sama ngomongnya saya keluarin cincin. Terus saya bilang sama dia, saya tahu 3 kali bayar, Wi. sorry. Kamu keluarin cincin and then what did you say? Saya bilang saya tahu apa segala sesuatu